Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan terhormat, imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa Bauro yang sangat berbahagia raya nyung getanyu ka berada dalam bulan Rabiul Awal. Mengenang kita akan satu peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Peristiwa yang dapat menggetarkan Makkah dan Madinah hingga patung-patung dalam Ka'bah hancur. Peristiwa yang menyebabkan Mekah dan Madinah bercahaya pun wangi semerbak harumnya. Itulah peristiwa besar yang terjadi di dalam sejarah peradaban umat manusia, lahirnya baginda Rasul Mustafa. Ketika kita mengingat dan mengenang akan lahirnya baginda Nabi, maka tidak terlepas pula kita mengingat dan mengenang sejarah dan perjuangannya baginda Rasul. Ketika kita mengingat akan sejarah perjuangan dan pengorbanannya, tentu pula kita mengingat dan mengenang, mempelajari akan pesan-pesan dan wasiat-wasiatnya. Ada satu pesan Nabi di mana Rasulullah selalu mengulang-ulangi akan itu pesan, selalu mengulang-ulangi apa itu wasiat. Malah setiap uro Jumaat Rasul nuulang pesannya, malah dijadikan sebagai rukun di antara dua khutbah. Apa pesannya Rasul? Takwa. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip surah Ali Imran ayat 100 laya. Rasul mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Takut. Oh iya ke Allah bebetul-betul ya, haqqa tuqatih, takut yang serius. Sebab najid iya, tapi ia hana serius. Watai dalam masjid iya ke Allah, watai luar masjid yang buat semangat go pengut laju. Mutangi no, mutangi di hana bayi no, hana bayi di maksiatnya, maksiat jih. Ohlah masjid takut ke Allah, lisan-lisan terjaga. Luar masjid kata mulai upat ke no, upat ke dih, hasud ke no, namimah ke dih. Itu belum serius. Haqqa tuqatih, takwa, takut yang serius. Apa makna takwa? Kata Imam Al-Ghazali, taat.
Taat pun taat yang serius, betul-betul taat. Kita kadang-kala taat musiman. Ruh bulan Ramadan taat. Salat rawatib, qabliyah, ba'diyah lancar. Berjamaah subuh ke masjid. Itu dituntut, diperintah. Tapi kadang-kala musiman habis Ramadan gadah taat tu. Taat haitim meruh lam taat andai kata hana dua dalam kelakuan tanyo tiurau-urau. Yang pertama haitim lambut taat ketika nafsunya hana terpaksakan hukum tuah. Lagi khun roi laju. Lungbuh contoh. Tengah tak duduk pakai kedai kopi, ngan tiba-tiba azan asar di masjid. Nyan menyahana terpaksakan tubuh tak bedah dari tempat taduknya tetap sampai maghrib inam positif. Dengar tajak-ajak berjalan ke azan luhur. Hantar paksa taweng sedang Honda tamau masjid semayang tepat waktu fadilah berjamaah tetap haitim li nafsunya. Cita kau juga di rumah semayang waktunya sama temtrip subuh hantar paksa cukup mangan lupi ya. Tapi ci bedah cijak bakmon cirah muka ci Jauh Honda, cijak masjid, roh masjid, hanale nak kau tungut. Berarti taat yang pun payah terpaksa nafsu. Yang kedua biasakan. Tanpa terbiasa hanitem le tubuh. Pakan na urang leh semayang wajib na gebut semayang sunan. Oh, karena tegat hat ganyan, karena sehat hat. Kon. Sebab letak yang sehat lain, letak yang tegar lain. Oh, karena kadang hana sibuk ke kan. Letak buat ke. Tapi pakan roh karena kebiasa. Cik roh laju ke budak. Menyahana tapu biasa, jangankan tiap buat sunat qabliyah ba'diyah, berdoa harus tebut. Neuhan. Muna le tamayang boh mughrib boh isya boh subuh assalamualaikum warahmatullah selesai. Adam salawat tiraja. Tidak membiasakan. Maka ulun tuan kalian. Kenapa itu Makkah dan Madinah secara umum mereka itu berjamaah secara umum. Secara umum mereka itu taat walaupun juga ya maksiat. Bukan karena terbiasa. Karena mereka memaksakan hawa nafsunya. Ipaksa tubuh untuk ibadah. Itanyo wata semayang subuh. Leh azan manteng je tajak masjid. Kali azan dadang perhikamat manteng terus tajak masjid. Di Makkah semayang subuh payah bedah poh si tengah pet bengah. Tuan pengalaman alhamdulillah yang kata jak katangi yang kata kalen inspirasi semangat bagi kita. Tengah pet bedah. Lon coba tiga bedah poh pet untuk mutuah bengah. Sebab subuh kan idih poh 4:30 lah. 4:30 subuh dah lewat-lewat bacut. Agak saban cik ngetanya keadaan subuh tanya poh 5. Boh pet tajak hai merumpok tamong masjid tungku mutuah. Payah bak lantai 7 kudi bak hana liat tap atau ilikot iluam masjid temayang ide. Sajan merapati. Yang poh pet tajak berarti poh lai malam harus siap-siap tanya untuk melaksanakan salat subuh. Laga. Karena kata pasang nafsu. Tak hana wai je biasa poh 12 dah malam poh 11 kan terbiasa tapi poh lainnya tetap roh tak bedah biasa bedah ke masjid memaksa dan membiasakan nyawa ke
Haqqa tuqatih kata Allah. Yang serius takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Untuk apa itu takwa? Yang Rasulullah selalu mengulang-ulang takwa. Yang pertama, sebagai modal, sebagai pangkat, sebagai simbol untuk kita bisa melewat siratal mustaqim yang tujuan akhir kita adalah surga. Tujuan akhir perjalanan udip dan nyawa surga. Ngan kuat tatamang surga. Ngan rida Allah. Rida baru tercapai jikalau manusia ini taat. Jikalau manusia ini melaksanakan perintah Allah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, keadaan rida Allah terus. Terus rida surga. Rida manusia terbiasa dengan takwa. Berarti takwa modal tamang lam surga Allah. Titel yang harus tak sandang untuk cocok, layak dan pantas menjadi penghuni surganya. Nah, dari tunggu surah Ali Imran ayat 120. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju keampunan Tuhanmu, yang di sana Allah telah menciptakan surga seluas langit dan bumi. Kepada siapa surga itu diberikan? Uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Terus bagaimana ciri-ciri orang bertakwa? Nyotana kenali badiri drawat kana ciri-cirinya. Dan ini mungkin sebahagian yang Allah sebutkan. Lanjutan daripada surah Ali Imran ayat 120. Terus Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu, yang layak dan yang pantas mendapatkan surganya. Yang pertama, dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fisarra'i wa dharra. Siapa mereka? Itulah orang yang dermawan, yang murah hati, yang gemasih. Mereka menafkahkan harta di jalan Allah. Keadaannya fisarra'i wa dharra. Baik kondisi mereka dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Bahasa lain, baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Baik ketika dalam keadaan sedang berada ataupun dalam posisi biasa-biasa saja. Tapi mereka itu dermawan, hatinya gemasih. Menyahmunan mau sedekahkan wate kaya. Kaya menurut lu. Orang kaya gemas sedekah 3 gejok sertuh biasa karena penghasilan per bulan terus 5 juta. Bedah gemas sedekah itu ribai han cocok han layak sesuai dengan penghasilan. Tanya menurut mampu. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan inilah yang dipraktekkan oleh generasi sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu bersedekah bukan hanya orang kaya, orang miskin. Bagaimana sejarahnya Asma binti Abu Bakar? Miskin. Tetapi Asma tetap memberi menjadi pribadi yang dermawan. Rasulullah tidak kaya baginda Nabi. Kebukti beliau pernah tidak ada makanan di rumah. Bukankah salah satu dalil jid puasa sunat niat wat euro selama kita tidak makan makanan setelah waktu pagi hari itu? Batu euro Rasulullah nawa rumah. Natanya Mbak Aisyah, ya Humairah na makanan dia long nawa Rasulullah waktu-waktu duha. Apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, ya Rasulullah hana makanan sapu irmo.
Hana makanan, hana. Menyomenan lun berpuasa. Itu sebagai dalil, sebagai bukti bahwa Rasulullah bukan kaya biasa. Terus bagaimana kedermawaannya? Di riwayat disampaikan oleh Ummu Salamah, pernah satu hari aku melihat Rasulullah. Beliau wajahnya dalam keadaan gelisah. Oh long kalian muka lagi urung hana semangat. Sampai long tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pada ini hari dirimu sedang bermasalah?" Nah jawab dari Rasulullah, "Hana masalah sapu wapi." Atau dalam keadaan sakit, "Ya Rasulullah, alhamdulillah sehat." Terus apa yang menyebabkan dirimu seperti laksana orang gelisah? Rasul menjawab, "Ada 7 dirham di kantongku. Yang 7 dirham itu dari kemarin lung baba inuhat galom sedekah. Kau ronyo kalau lung sedekah susah lung. Galam lung sumbangkan harta di jalan Allah pada ini hari. Dermawan." Kalau sejarah dermawan-dermawan sahabat-sahabat yang kaya dalam sejarah, mereka bahkan berlomba-lomba. Ba'thuru Umar bin Khattab katanya, "Ya Rasulullah, kemana kita akan membawa agama esoknya? Ke tempat bulan." "Baik, aku bersedekah 300 ekor kuda dan 200 dirham. Lungkoh sedekah Abu Bakar, lung saing sedekah Abu Bakar." Katanya oleh Rasulullah, "Terus apa yang tinggal di rumahmu?" "Ada sedikit harta aku tinggalkan kepada ahli warisku." Gue dengar oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, lung sedekah hari tuh dirham." Rasul bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan di rumahmu?" "Yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Mereka berlomba-lomba dalam kebajikan, itu tidak masalah. Belum lagi sejarah Abdurrahman bin Auf, 2,6 triliun kekayaan. Beliau menyumbangkan harta di jalan Allah, menjadi pribadi yang dermawan, dengan harta menjadi jalan dan jembatan dia menuju surganya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadilah pribadi yang dermawan, bantu agama. Apa yang bisa kita bantu? Masjid kita yang mulia ini, di belakang tempat wudhu, membutuhkan ulur tangan kita. Setelah kita tiada, itulah yang menjadi saksi dan bukti dalam sejarah perjalanan kehidupan kita. Terus dalam alam kubur penguh lupi ya laksana lupi ia ye tren bak kenannya. Di akhirat esoknya akan menjadi payung di yaumil mahsyar, kata baginda Rasul Mustafa. Hadirin yang berbahagia, ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua dari ayat tersebut adalah wal kadhiminal ghayadha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka tidak mudah marah, mereka tidak cepat emosi, hatinya terdata rapi, menjadi pribadi yang halim, hana bermusuh-musuhan. Oh, tungku kadang-kala menau hana bengeh, kadang hana ipu bengeh. Nyo menyehna urung ipu bengeh kita nyo jit bengeh. Makna wal kadhiminal ghayadha, ada ulama menafsirkan laksana air 1 gelas. Kapunoh ia lam gelah, taco ia lain mutaboh tu. Ia yang dalam gelahnya tumpah keluar. Begitulah mereka, hati mereka kadang-kala marah, yang bersangatan marah, berdebu-debu dalam marah, tetapi mereka mampu menata hatinya menjadi pribadi yang tawadhu. Itanyo biasa hana bengeh, wap hana ipu bengeh, mayo kamu ipu bengeh, tanyo-tanyo ka bengeh. Na dacha dong pumutua. Nyo na uru ipu bengeh dro tu katanyo. Mutanyo mu bengeh te kurungnya. Lagi dalam rumah, nak perumah ipu bengeh dro ke kedai awak. Kahaba-haba hanai pegahli. Mukro muka-muka. Itanyo je menan. Je dapat bengeh cin han. Oh dapat bengeh ke perumah na dacha. Ratna je ke dacha. Rat bengeh bak tempat han gebi bengeh.
Ada tempat yang dibolehkan marah, maka di dalam kitab tasawuf dibuatlah 3 derajat marah yang mungkin tak kupas bak uronyo waktu ka tempit. Tempat yang tidak boleh marah yang Rasul mengatakan ketika sahabat mengatakan pada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku satu wasiat yang akan aku beramal dengan itu wasiat." Rasul mengatakan, "La takdzab, jangan marah." Sabah tu ya Rasul, "La takdzab, jangan marah." Nawasiat sabah tu ya Rasul, "La takdzab, jangan marah." Marah yang bagaimana yang dimaksud? Itulah marah masalah pribadi. Hanya ngenikun kriat, hanya ngenikun bangai, hanya ngenipu biak kata-kata tersinggung perasaan, hanya dengan tingkah-tingkah, hanya terus nuhun hasaban maksud, han menyum selera, hadir kita marah karena pribadi dikecam oleh Rasulullah. Maka oleh karena demikian hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang mampu menahan amarahnya dan menjadi pribadi yang pemaaf. Wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan yang demikian, yang hatinya terdata rapi dalam rasa cinta dan penuh kasih sayang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka mari dengan sisa-sisa umur yang mentenukubah dan singgah oleh Allah, yang hanya trip taudip dalam dunianya hanya siblit dan sementara, lenyan akan tahu bahwa Allah yang maha kuasa. Apa titel yang harus kita bawa? Apa predikat yang harus kita sandang? Apa jabatan yang akan kita nampakkan? Tiada lain adalah titel takwa sebagai modal untuk masuk dalam syurga Allah, masuk ke dalam syurga Allah dengan ridha-Nya, mencapai ridha Allah tentu dengan taat dan takut kepadanya. Dan itu sebagai makna daripada takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka akan diberikan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Taat, semakin taat, memperbaiki ibadah zahir, memperbaiki ibadah batin. Itulah tugas dang-dang tawo ba Allah yang maha kuasa. Mudah-mudahan kata demi kata, kalimat demi kalimat, yaitu bait balisan luntuan, moga bermanfaat bagi pribadi luntuan sendiri. Kiranya bejit ke ubat penawa ke getanyo dumna. Terakhir urusi luntuan yang berbahagia, mungkin tun likut wate long dakwah maulid ini pernah lun sampaikan katua lun biru aleh ini long dakwah maulid aleh bam masjid al-asy katua lung becul terkait masalah pembebasan tanah wakaf di pesantren Luntuan di Pentut Kota Lusmawe. Alhamdulillah dengan izin Allah, berkah doa drone, berkah bantuan drone bacu-bacu sapo pembebasan tanah nabila Allah. Alhamdulillah dengan harga per 60 juta ka selesai nabila Allah. Ulun tuan mengucapkan jazakumullah khairan kasira. Cuman jinauna pembebasan tanah tahap yang kedua dengan jumlah peribe 86 meter dengan harga 200 ribu per meter itu sedang dalam perjalanan proses wakaf. Mungkin kadang nak lewat-lewat untuk nana singgah, nana kubah harta kadai di mubacu dan wakaf ke akhirat. Alhamdulillah na kesempatan alamat pesantren Truh Kedai Pentut belok kiri jalan Meraksa. Dan alhamdulillah lahiyatun umudayah berkat bantuan drone karena anu mondok di dalam 150 draw karena SMP dan SMA diniyah TPA perjalanan. Alhamdulillah nyan mandum berkah dah harta draw nabila Allah semakin hari dan semakin maju. Mungkin itu terakhir na santri kamu luar masjid yang bagi omplom bobina kuasa nyidih petingah pegat tempat wudu tungku mutuah hanya dengan sumbangan dan sedekah hamba Allah lung dakwah harta tagawa ngenyan tu dayah insyaallah nabila Allah berkah
nai luan tu nak bagi amplop kadang nak join sampai alamat lung nombor HP lung dan sumbang lebih kuasa lebih mampu jazakumullah khairan katsira Allah akan melipat ganda pahala kegadanya udumna alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.